Nah, saya sharing sebuah buku yang relevan, judulnya Designing Your Life, How to Build a Well-Lived, Joyful Life. Bagaimana kita merancang hidup kita agar mendapatkan hidup yang gembira dan hidup yang memberikan berkah. Itu kira-kira isi buku ini, ditulis oleh Bill Burnett dan Dave Evans di tahun 2016. Ini menarik untuk direnungkan, terutama bagi kita yang banyak merenung apa sebenarnya jalan hidup sejati yang harus kita pilih. Nah, buku ini justru muncul dengan pernyataan yang sebaliknya. Bahwa menurut dia, dalam setiap momen hidup kita, berapapun usia kita, selalu tidak pernah datang satu jalan hidup. Selalu tersedia sebenarnya beberapa jalan hidup. Sehingga sebenarnya tak ada jalan hidup sejati itu, yang ada adalah jalan hidup yang kita pilih secara sengaja dan acap kali justru melalui trial and error. Sehingga kita bisa memperdalam lagi atau mengubahnya, menulis ulang jalan hidup kita, karena itulah yang terjadi dan itu dipelajari dari studi-studi empirik. Dari pengalaman ini dia katakan, karena itu kepada siapapun, jangan terlalu mudah, jangan terlalu cepat untuk membuat sangkar bagi dirinya. Membatasi bahwa inilah jalan saya, di luar itu bukan jalan saya. Karena dalam hidup ini selalu ada unsur-unsur surprising. Jadi hidup tidak pernah kehabisan kejutan yang bisa membuat kita mengubah bahkan jalan hidup itu. Nah, ini ada kasus dari seorang yang namanya itu Mo Gaudet. Nanti kita bisa lihat di internet itu ya. Mo Gaudet ini, dia seorang yang awalnya terkenal sekali, CEO dari Google X bisnisnya ya. Jadi ini di Google itu ada Google X yang pusat bisnisnya, yang mencoba merancang temuan-temuan teknologi yang paling baru, yang paling tersembunyi, yang nanti efeknya paling besar. Dia adalah CEO bisnisnya. Sudah lama jadi sana, orang kenal dengan prestasinya, pencapaian ekonominya luar biasa, pencapaian teknologinya luar biasa. Ya. Tapi tiba-tiba dalam sekejap saja berubah hidupnya. Gara-gara kematian anaknya itu. Anaknya mati, yang begitu dia sayang, begitu akrab padanya, dan lama dia ada perenungan ya. Tapi akhirnya dia tinggal itu. Jabatan dia di Google X itu, dan dia berubah menjadi seorang spiritualis. Dia mengarang buku dan menjadi pembicara, judulnya Solve for Happy, dan dia mendirikan 1 Billion Happy. Karena menurut dia, karena saya tak bisa menghadirkan kembali anak saya dalam hidup, maka saya membawa hidup padanya, pada anak saya, yang ketika sebelum meninggal itu banyak sekali mereka diskusi mengenai happiness. Dan karena itu pula dia mendedikasikan hidupnya membuat minimal 1 juta orang untuk bahagia. Sebagai persembahan dia untuk bawa orang bahagia ini kepada anaknya itu. Ya. Jadi berubah hidupnya hanya karena satu persoalan seketika itu. Ya. Nah, yang menarik juga di sini, dia cerita itu. Beberapa pandangannya mengenai happiness ya, yang juga relevan untuk kita. Dia katakan di sini misalnya bahwa dalam renungannya, karena orang ini pintar sekali, dia kuasai tidak hanya fisika tapi juga filsafat kemudian. Jadi menurut dia, penderitaan itu adalah unsur tetap dari emosi manusia. Dia bagian dari emosi manusia, tak bisa dibuang, tapi hidup menderita adalah pilihan. Bahkan lebih jauh lagi, hidup menderita itu adalah kebodohan. Jadi walaupun dia unsur tetap, kalau kita hidup menderita, berarti kita melakukan sebuah kebodohan. Karena pada dasarnya, menurut dia hidup adalah persepsi. Kita hidup tidak dari fakta, tapi dari persepsi kita atas fakta. Karena fakta yang sama bisa menghasilkan persepsi yang berbeda,
Dua orang yang sama-sama di penjara misalnya, lantainya sama, terali besinya sama, tapi yang satu hanya melihat lumpur, yang lainnya melihat bintang bercahaya. Bisa seperti itu ya. Dan dikatakan juga bahwa banyak sekali dalam hidup ini tak bisa kita kontrol. Majoriti dalam hidup ini tak bisa kita kontrol, termasuk juga kematian anaknya. Tapi kata dia, kita pun punya kedaulatan untuk menafsirnya. Sehingga dari tafsir itulah bisa melahirkan satu hidup yang berbeda. Sama seperti anaknya ketika mati, dia mengalami begitu banyak. Satu renungan yang membuat dia jatuh. Ya. Tapi ada memilih untuk menafsir secara berbeda, dan dia katakan justru ini, kematian ini membawa dia pada kehidupan yang lebih esensial, dan akibatnya derita pun ditafsir bisa menjadi meaningful. Ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa dalam hidup kita ini seringkali apa yang kita desain itu bisa berbeda karena datangnya hal-hal surprising dalam hidup yang hidup tak pernah habis soal itu. Karena itu, menurut dia, selalu buka diri kita pada hal-hal baru, selalu juga hidupkan itu rasa ingin tahu, try and error tentang apapun. Nah, sekarang kita hidup di era ini. Ini era di mana ada artificial intelligence. Jadi apapun yang mau kita pilih ini dalam hidup, apapun yang mau kita rancang tentang hidup ini, kita intens dulu dengan artificial intelligence sebagai bahasa zaman ini. Mengapa? Karena AI inilah dia memberikan kita berbagai kemungkinan yang terbuka. Ya. Mereka yang tadi tak bisa melukis dengan AI, jadi hebat sekali melukisnya itu. Ya. Yang tak bisa menulis, jadi lebih bagus menulisnya. Bahkan yang tidak punya dana banyak, kalau dia mengetahui cara mencari uang, dengan ChatGPT, dia pun bisa mencari uang. Jadi banyak sekali kemungkinan yang dibawa oleh AI ini ya. Dan itu hanya bisa kita manfaatkan jika dari awal kita membuka mindset yang curiosity tadi ya, bahwa kita tidak ingin membuat sangkar terlalu cepat bagi diri kita dan selalu membuka pada hal-hal baru. Selalu seperti itu ya. Kenapa? Karena dalam semesta ini, seperti yang dibilang Rumi ya, tadi saya kutip juga waktu berjumpa itu, kita sebenarnya hanyalah melihat kaca yang jatuh berkeping-keping di bumi, dan kita hanya memetik satu kepingan saja, dan celaka kalau kita mengira kepingan itu ada keseluruhan kaca. Karena dia hanya sekeping saja. Ada keping-kepingan lain yang kita belum lihat, sementara dalam hidup berjalan ini, mungkin akan datang kepingan yang lain yang membuat kita akhirnya melihat hidup secara berbeda. Jadi sekarang ini kita boleh apapun kita yakini, di mana memang level kita di sana, tapi buka juga kemungkinan pada waktunya pun keyakinan itu pun kita bantah lagi itu. Karena datangnya satu cara pandang yang baru. Tapi apapun itu, tetaplah kita mencoba hidup yang bermakna, hidup yang tadi itu joyful, hidup yang menyenangkan, yang well lived, ya, hidup yang berharga untuk dijalankan, dan itu terjadi ya, jika kita memang tidak terlalu cepat membuat sangkar bagi pilihan-pilihan kita dan selalu membuka diri pada hal-hal baru.